Setelah minum hari, ayo tempat pijat itu sebentar. Bagaimana kalau pria yang pijat? Kamu pilih duluan ya. Gak usah deh. Aku udah punya istri. Pak Zhang, sini masuk. Jangan sampai Dai tahu aku pisah dari keluarga gara-gara dia menjadi pelayan di sini. Kalau menurutku, pramugari paling beruntung. Itu Dai deh. Cinta pertama, sekolah ke pernikahan. Luze suaminya, bos besar. Betul. Ngomong-ngomong, kita belum lihat si bos besar ini seperti apa. Karena semua orang ada di sini hari ini, ajak dia keluar minum yuk. Oke deh, oke. Baru tadi kita mendarat, dia bilang lagi rapat. Lalu aku telepon aja tanya dia. Iya benar. Lalu, cicilan tas merek kamu sudah telat bayar. Maaf. Aku paham. Nomor yang kamu telepon, Luze. Kok bisa dia jadi pelayan di sini? Berkuda dengan cepat. Hari ini kita beruntung. Tuan Lu melayani kami. Ayo, hari ini tampilkan pertunjukan minum minyak. Oke, kalau minum, aku akan mulai dulu. Tunggu dulu, minum begitu tidak seru. Tidak akan minum. Cepetan minum, Tuan Zhang. Kamu kan biasanya kuat minum. Ayo cepet habisin. Dia itu beneran dia. Dai. Itu ambulans kan? Seseorang pingsan. Cepat. Dai. Keadaannya gimana? Bukannya kamu lagi keluar negeri, kok di sini? Dai. Ai, Kesayangan. Dia itu suamiku yang aku bilang gak berguna banget. Salah tuh. Nanti udah jadi mantan suamiku. kamu ngomong apa sih? Dai, kamu cuma bercanda kan? Pasti ada masalahnya. Bisa kasih tahu aku. Ya memang begitu adanya. Memilih kaya atau pelayan mudah. Kamu sudah mengetahuinya. Jika kamu tidak tetap bekerja keras demi aku pasti sudah muak denganmu sejak lama. Dirimu sekarang buruk. Seharusnya pantas. Hei, kekasihku. Jangan bicara dengannya. Kita coba main apa hari ini? Bikin aku senang. Tas-tas mewah kesukaanmu dan mobil yang aku bawa akan kuberikan semuanya padamu. Beneran kan? Mas Di. Nih aku kasih tahu. Alergi alkohol. Minum sekali aja langsung ruam. Bagaimana kalau suruh dia tunjukkan? Seperti kameleon. Ayo, mantan, tunjukin. Minum aja. Uangnya milikmu. Walaupun aku bisa mati karena alergi, kamu tetap mau aku minum. Kalau kamu mati, urusanku apa? Hari ini bikin Kak disenang. Lupakan saja. Kalau ini yang kamu mau, aku yang minum. Diam. Minumlah lagi. Melihat matahari terbit dan membaca lagu yang kubuat. 해볼 수도 없는 말들을 내뱉는 걸 알아. 덜 힘들게 했고 눈물로 살게 했던 사랑 때문에 나는 살 수. coba cari
Dai, hanya kita berdua di sini sekarang. Apa hubunganmu dengannya? Kalau kamu jelaskan, aku percaya. Kamu kan sudah lihat semua. Lucy, aku ingin cerai. Kenapa? Karena kamu miskin. Miskin dan lemah. Ayo, Lihatlah keadaanmu sekarang. Pelayan rendahan dan murah. Apa kamu merasa pantas untukku? Aku kerja paruh waktu, tertahan demi masa depan kita. Berhenti pura-pura peduli. Kalau aku ikut dia, tas-tas jelek itu nggak penting. Ayo cepat tanda tangani ini. Jangan buang masa mudaku. Nanti aku kasih. Dadai. Kumohon tolonglah. Jangan tinggalkan aku ya. Lepas aku. Kasih kesempatan lagi. Boleh kan? Lepasin aku. Aku mohon kasih kesempatan lagi. Beda. Lepas aku. Suara hujan jelas satu persatu. Napasmu mirip air hujan yang masuk ke hatiku. Harapanku hujan gak berhenti. Kamu pergi dulu. Biarkan dia tenang. Bisa dekat tapi enggan pisah. Aku pasti cerai. Kalian kan saling cinta banget. Kenapa malah siksaan samaan dan bayar orang buat bantu kalian putus? Kalian saling mencintai, kenapa saling menyakiti dan membayar orang untuk pisah? Ini urusan gue. Mau dibayar. Ngebut aja mobilnya. Boleh juga. Ya udah. Jelasin sama aku nggak percaya kamu cerai gara-gara uang. Stop mobilnya. Dai. Aku yakin kamu sayang kamu tak tegak pergi dari sini. Kalau ada masalah, ceritakan padaku, kita selesaikan bersama. Seperti janji kita saat menikah, sampai ajal memisahkan kita. Lucy, sudahlah, jangan usik aku lagi. Aku merasa jijik padamu. Bagaimana dengan anak tersebut? Situasi rumit, takut pecah. Anak ini anakmu. Esok cerai di kantor. Jangan telat. Kenapa kanker sudah tahap akhir? Baru sekarang periksa. Coba cari. Kenapa baru periksa kalau sudah parah? Kalau begitu aku. Sisa hidupku berapa lama? Sekitar sebulan. Mo, Gak nyangka kamu mau ketemu aku. Bagaimana kamu menjawabnya? gangguan kecil. Aku undang kamu tanya. Dulu saat Lucy, pakai cara apa biar izin bersama? Menyuruh apa? Saya sama ayahnya tidak setuju. Marahnya sampai masuk eksis. Dia nggak mau lengser sedikit pun. Nantinya, keluarga lu cut semua bantuan di Wucheng. Paksa dia pulang. ZR demi bisa bersamamu. Memilih meninggalkan keluarga lu tanpa uang. Baru tahu sekarang. Dulu ZR tinggal di kota kabut. Pangeran terhormat. Di mana-mana dia dihormati. Belum pernah merendahkan diri. Sekarang justru dia melakukan pekerjaan fisik berat. Menahan semua rasa sakit. Bisakah kamu biarkan dia menderita? Jangan khawatir. Akan saya pastikan Lucy pulang dengan senang hati. Ikatan buruk kita ini sudah waktunya untuk berakhir. Lucy,
Laporan. Luze jadi kepala grup Lu. Baru-baru ini nilai pasar grup Lu telah melebihi 10 miliar. Yuan, saya harus terbang mendadak hari ini. Tolong antar buai. Pergi saja. Asuh anak sendiri. Saya sedang sibuk. Bu, ayah tanya tidak suka buai. Buai nakal. Buai adalah anak yang paling baik. Mari kita pergi. Selamat datang di pesawat. Selamat datang di pesawat. Selamat datang di pesawat. Kapten minta ganti shift. Jiao Xiao. Aku pesan kelas 1 pakai hak keluarga pramugari. Tak bisa dibeli dengan uang. Kak Farhan, luar biasa kamu. Cantik banget hari ini, Jiao Jiao. Tapi di dalam kamu terlihat jauh lebih menawan. Hei, pramugara, apa kerjaanmu? Toilet malah nggak bisa Silakan duduk dulu, saya segera tangani. Ada masalah, saya bisa bantu. Siapa? Jangan ganggu. Gak suka. Maaf, kamar mandi hanya bisa dipakai satu orang sekaligus. Oke, paham. Gak apa-apa kok. Yuan, kenapa kamu? Ngakuin aja ya kamu. Kamu mau ngomong apa sih? Menikah 2 tahun, kamu tolak aku dekat. Kamu cuma pramugara kok sok tinggi hati. Kalau tidak demi masalah pendaftaran anak, aku pun tak akan menikahimu. Banyak uang yang kuhabiskan padamu, dan kamu yang ingin menikahiku. Betul sekali. Kamu memang cukup cantik. Kamu mau belikan aku sesuatu. Setelah keluar dari sini, siapa yang mau kamu? Memang benar. Ibu hamil perut besar. Gratis saja tak ada yang mau. Terima kasih kebaikan kakak Yuan. Tetangga pasti sudah menjatuhkanmu dengan gosip. Jangan sombong. Suami bercerai tanpa barang. Jangan sampai rugi 2 kali. Xiao Dai. Wanita, berani hina aku. Aku pukul kamu. Kenapa pukul Jiao Jiao? Mau mati? Disiplin istriku. Jangan campur tangan dan Istrimu. Menikah lagi. Untuk keselamatan, pesawat sedang beroperasi. Silakan kembali ke tempat duduk. Aku panggil petugas keamanan. aku hukum kamu nanti. Jiao Jiao, ayo pergi. Kamu sungguh luar biasa. Setelah tinggalku, banyak pria. Kita sudah pisah. Jangan ikut campur. Jangan sentuh aku. Kamu gila ya? Hidup dari uang orang lain. Betul sekali. Mungkin aku sudah gila. Setelah pergi, kamu kembali ke Lu dan ambil alih bisnis. Ya ampun, langit. Bekerja keras hingga perusahaan Lu kembali di puncak. Xiao Dai. Selalu hadir di wawancara. Kamu belum lihat. Memang benar juga. Tidak butuh selamat. Aku butuh kebenaran. Dulu kamu... Apakah dulu kamu pergi karena uang? Sekarang aku sudah kaya. Kenapa kamu nggak kembali padaku kalau mau menikah? Nyonya Kiao. Nyonya Kiao, selamat sembuh dari kanker. Waspada, bisa kambuh lagi. Lanjutkan pengobatan. Obat efektif, minum sesuai jadwal. Sebelum penyakit sembuh, jangan kurepotkan siapapun. Gerutan, keluarga Huang. Aku tidak mencintaimu lagi. Aku sudah menikah. Apakah bos Lu ingin menjadi pihak ketiga? Mungkin bisa dilakukan.
Janji. Butuh keberanian juga. Penyakitnya sudah sembuh. Mengapa melihat Luze masih menyakitkan? Gunakan payung. Apakah Anda ingin memesan minuman? Masih bisa tersenyum. Kamu lebih kejam dari yang kubayangkan. Kami melayani dengan senyum. Jika Anda tidak membutuhkan apa-apa, saya akan pergi dulu. Saya mau air. Tunggu sebentar ya. Setelah meninggalkanku, hidup di bawah perintah terus-menerus, kamu setuju kan? Ini bukan urusanmu. Kakak Yuan, apa yang terjadi? Apakah pesawat bermasalah? Jiao, tenang saja, cuma goncangan sebentar. Para penumpang, harap tetap tenang. Pesawat mungkin mengalami turbulensi. Pastikan sabuk pengaman terkunci. Kamu cuma bisa tenang aja, tapi tenang gak bakal ngebantu. Cepet cari jalan. Jangan berdiri bengong kayak orang bodoh. Cepet tanya, Kapten. Mohon percayai pada kru pesawat. Kami akan memastikan keselamatan Anda sebaik mungkin. Nggak usah ngomong banyak-banyak kalau kamu aja nggak bisa atur suamimu sendiri. Selesaikan masalah ini. Aku akan pukul kamu. Mati atau duduk. Mau semua penumpang mati karena kamu. Pramugari itu udah dilatih keras sebelum dipilih. Yang terbaik sekarang ya percaya dia aja. Pesawat mungkin bakal goncang lagi. Para penumpang, pakai masker oksigen. Aku mau keluar, nggak mau mati. Uduh, 8.000 meter, nggak bisa keluar. Keluar juga bakal mati. Aku nggak mau mati. Ini bukan soal kamu udah gila kan? Kamu nekat demi cowok jelek ini. Ini tugas aku harus lakuin. Kembali ke kursi, kenakan masker. Ini bukan yang buruk, ini malah bagus. Kamu terlalu cemas. Jodai! Pramugari Jodai telah menerima pesan. Silakan tekan tombol panggilan layanan. Jodai! Luce. Sudah dicemaskan kalau situasinya jangan seenaknya bergerak. Nggak bisa diam, kamu bahaya. Langsung bantu. Pramugari, silakan berkumpul di zona istirahat. Si wanita ini dulu nggak mau disentuh, sekarang rebutan Yumin. Jadi pasangan. Bersihin mulutmu. Kenapa? Kok jadi car banget? Anak Xiao Buhui itu nggak mungkin anakmu kan? Maksud lo apa nih? Lo bilang apa tadi? Lo nggak tahu juga. Dulu waktu dia sama aku, dia nangis-nangis minta aku jadi ayah anaknya. Kayak mayat hidup. Sepertinya dia sakit. Sakit apa tuh? Waktu itu terjadi apa sih? Ikut aku. Astaga. Saya menguasai bisnis lu. Jangan khawatir, kamu aman. Apakah anak itu milikku? Luce. Ya, saya punya anak. Xiao Buhui, bukankah begitu? Kita punya bayi. Aku akan jadi ayah. Tolong lepaskan aku. Jangan sampai bayi terluka. Dai, berikan nama apa pada anak kita? Nama yang dipilih adalah Buhui. Pertemuan denganmu. Kebahagiaan besar. Aku akan menikah denganmu. Selama hidup, aku tidak akan menyesal. Dai. Buhui adalah anakku, bukan? Kamu sendiri yang sudah bilang. Nikah denganku tidak akan menyesal. Luce. Kamu sudah menikah. Kamu sudah menikah. Melamar, aku bisa menjelaskan. Karena kamu sudah punya tunangan.
Mengapa ganggu aku? Ini tidak penting. Bukankah Buhui anakku? Bukan. Mustahil. Kamu bohongin aku. Kalau bukan anakku, kenapa dia bernama Buhui? Yakin sudah lihat. Ini fotonya waktu lahir. Kalau dia bukan ayahnya, gimana mungkin dia ada di sana? Kamu khianati aku. Lainnya apa? Apa ada rahasia dari Pak Lu? Sudah diputuskanlah. Harap Pak Lu berhenti ganggu mantannya. Nggak ada masalah, istirahat aja 2 hari. Biaya obat tanggungan grup mingguan. Presiden grup mingguan. Bukankah itu Luze? Bapak dan Ibu, aku mau cerai sama Kiyuan. Apa kamu udah ketemu Luze? Kamu mau bercerai sama Kiyuan biar bisa bersama dia? Ayah! Ayah! Kamu memanggilku apa tadi? Ayah! Pak Lu, maafkan saya. Oh, kita keliru orangnya. Dadai, nanti jangan dekat-dekat sama Lu Zeyuan lagi. Bu, aku akan bersama dia. Tak akan mungkin lagi. Untuk selamanya. Kiaudai kejam sekali. Sudah bercerai dari Kiyuan. Dia sering berselingkuh akhir-akhir ini. Aku tak sanggup menahan lagi. Memang benar, buruk sekali. Yang penting bukan Luze itu. Selisih kalian terlalu besar, kamu sudah banyak menderita. Awalnya, tidak ada penyesalan kalian menikah. Kiyuan tidak bermoral. Kalau begitu, langsung saja cerai. Kalian berdua, ibu dan anak. Saya mampu menanggungnya. Terima kasih, Mama Papa. Bu, apakah dia benar-benar bukan ayahku? Aku menemukan gambarnya di tasmu. Tanpa penyesalan. Dia bukan bapakmu. Ma, kenapa kamu nangis sih? Mas Luze, ada apa? Kamu tidak luka kan? Kenapa kamu tiba-tiba datang? Aku tunanganmu. Kenapa nggak boleh peduli? Ibuku ancam aku dengan fisiknya. Aku nggak mau tunangan sama kamu. Mas Luze, pernikahan kita bulan depan. Tidak bicara soal nikah. Apakah kamu masih rindu mantan istri kamu? Mas Luze, kondisimu semakin buruk. Kamu nggak takut? Aku setuju. Mas Luze setuju. Aku siapkan pernikahan. Kiaudai. Kehilangan kamu, nikah siapa tak penting. Dai-dai kita emang sial banget. Mau bercerai lagi. Bercerai tidak ada rumah. Aku larang dia dekat Luze, dia nggak peduli. Dia hamil, tetap bercerai. Jangan ngomong sembarangan. Luze sekarang sangat kaya. Kalau dia tahu anak Dai-dai adalah anaknya, dia ambil Buhui. Dai-dai kita. Sekarang cuma tinggal Buhui. Sudah, jangan lanjut. Kita ke sana dulu. Anakku. Ternyata Buhui emang anakku. Kiaudai, kamu berani bohongin aku. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu kabur. Makasih ya. Kamu datang buat apa? Harus tandai surat cerai. Jika kamu memukul ibu, aku tidak akan memanggilmu papa lagi. Bu Uwe. Sebagai ayah anak ini, aku udah males banget. Kalau kamu setia, Dulu kok bisa hamil terus minta aku nikahi kamu. sekarang kamu membuatku malu, ya. Tanda tangani sekarang atau akan menderita. Jangan dusta. Aku tak pernah lakukan apapun setelah nikah.
Kamu cuma pakai uangku dan hisap keluargaku. Jangan banyak bicara, cepat tandain. Aku tak akan pergi kosong tangan. Rumahmu sekarang. Ngarep aja. Dasar jalang. Berani sekali menyakitinya. Di pesawat aja kamu mesra sama cowok lain. Tanda tangani atau aku bunuh kalian berdua. Anak itu bukan anak liar. Dia harta terpentingku. Anak dalam perutnya yang benar. Anak hasil perselingkuhan. Kamu. Lo berani ngecap anak aku. Aku akan membunuhnya. Jode, tunggu aku. Katakan masalahmu. Apapun yang terjadi, aku bakal maafin kamu. Lepasin dia. Tandai, mohon, lepas dia lalu Tandai. Berhenti. Jangan bicara. Bu Hui. Di mana? Ata apa? Ibu, aku baik-baik saja. Kamu berani pukul aku. Kamu tak ampuni siapapun. Dasar bajingan. Valian. Nanti aku deal sama kamu. Kak Farhan. Udah gak apa-apa. Ibu khawatirkan penjahat telah kabur. Bu Hui, takutkah kamu? Kata ibu dulu. Apapun yang terjadi, harus berani melakukannya. Ya sini. Jangan salah paham, Luze. Dulu pas aku kecil, wajahnya agak mirip. Aku peluk putriku. Hak apa kamu melarang? Bu, aku suka om ini. Bolehin aja jadi bapak aku ya. Kamu kok bisa bohongin aku kalau Bu Hui bukan anak aku? Bu, bukankah dia ayahku? Nenek sudah pernah bilang padaku, ayahku adalah pria terbaik di dunia. Bu Hui, silakan datang ke sini. Kamu seharusnya memanggilnya Paman Lu. Paman dan Bibi sudah memberitahuku. Bu Hai adalah putriku. Kenapa kamu larang kami bertemu? Dia bukan. Tahu tidak kamu? Kamu takut tatap mata saat berbohong. Ceritakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi dulu? Ayah dan ibu, kalau tidak akur, jangan keluar. Bu Hai, jangan rewel lagi. Buka pintunya sekarang. Anak ini. Kamu terluka. Kenapa tetap ceroboh? Sakit enggak? Nyeri sekujur tubuh. Badanmu juga luka. Lepas baju, aku periksa. Masih peduli sama aku, kan? Tidak. Penipu. Anakku ini namanya Bu Hui. Minum dong, cepetan. Kan jago minum, selesaikan aja. Bilang 2 permen. Bisa tegang lihat dia hidup begini. Sudah nikah ya? Saya tidak menyesal, bukan anakmu. Cuma, orang tua saya itu tradisional. Takut mereka nggak nerima aku, makanya bohong. Ini demi lindungi mereka. Lindungi mereka. Udah lindungin banyak orang, tapi kenapa nggak aku ya? Aku tidak mencintaimu. Jangan lanjut, biar Bu Hui nggak salah paham. Nama Bu Hui kan kita bikin bareng. Kamu nekat beri anak Gengdi. Tanpa rasa penyesalan. Aku tak pernah menyesali apapun yang sudah aku putuskan. Termasuk keputusan untuk pergi darimu. Kyaodai, kamu berani. Sudah diterima. Kyaodai! Dokter, kenapa dia pingsan?
Coba lagi. Dai, kenapa kamu? Nggak ada apa-apa. Hanya karena gula darah rendah, aku pingsan. Luze, kamu bikin Dai pingsan. Ayo cepat pergi. Jangan dekat dengannya. Nenek, jangan marah. Salah Paman Kiyuan. Paman Lu menyelamatkan kita. Baby, boleh aku lihat catatan medisnya? Nggak usah ngeliat-ngeliat. Jangan dekat-dekat dengannya. Lebih baik dari segalanya. Sekarang aman. Ayo pergi. Perhatikan istirahatmu. Ini adalah hubungan yang penuh kesengsaraan. Karena penyakit, kamu pergi darinya. Kamu sudah bertunangan. Apakah kamu berniat menyembunyikannya sampai mati? Ayo saling lepaskan. Dia sepertinya masih peduli padamu. Wubu. Luze akhir-akhir ini aneh. Mantan istri muncul kembali. Mereka bertemu karena Qiaodai bekerja sebagai pramugari di pesawat Luze. Dulu Luze memilih Qiaodai alih-alih aku. Kali ini jangan biarkan mereka bersama. Saya akan hadir di acara penghargaan dan pelatihan ulang kali ini. Saya akan datang. Kenapa tiba-tiba datang? Kenapa namanya tidak menyesal? Pak Lu, karena insiden pesawat, perusahaan akan mengadakan pelatihan dan acara penghargaan untuk para karyawan. Anda akan datang, kan? Akan datang. Baik, saya persiapkan. Tunggu. Selidiki Qiyuan. Fokus 5 tahun terakhir. Baik. Itu. Xiao Xiao, saatnya membalas dendam. Penganugerahan kali ini, pastikan Qiaodai tidak bangkit lagi. Kehancuran total. Dai, kamu yang kejam. Lenyap begitu lama. Kapan kamu mulai bekerja lagi? Baru kembali belakangan. Penyakitmu sembuh. Tenang saja. Luar biasa. Sudahkah kamu damai dengan suamimu? Saya dan dia tak mungkin kembali. 5 tahun lalu, kamu bercerai karena kanker dan takut merepotkan dia. Belum jelaskan padanya. Kami bukan dari dunia yang sama. Dia ketua grup Ming Yuan. Saya pramugari, mantan suamimu ketua Ming Yuan. Ibunya tidak setuju. Dia tolak uang keluarga tetap bersamaku. Begini saja, tidak bisa. Saya temui LZ untuk kebenaran. Kenapa kekasih tak bisa bersatu? Aku tak mau ganggu lagi. Dia sudah bertunangan. Saya juga sudah menikah. Ini lumayan menurut saya. Kenapa sudah selesai? Qiyuan brengsek. Meski Luze bertunangan, katanya, hubungan dengan tunangannya buruk. Mungkin dia menunggumu selama bertahun-tahun tanpa menikah. Aku ganti baju. Masih ingat bulan itu? Aku tak pantas ditunggu. Pada awalnya. Salahku, aku menipunya. Pak Lu, Anda bisa ikut pelatihan ulang kami. Kami sangat berterima kasih. Kapan pelatihan mulai? Kenapa dia sampai ke sini? Pak Lu, silakan masuk. Ini kamar mandi cewek. Kamu ngapain di sini? Ini perusahaan milikku. Aku bebas mau kemana saja. Tanganmu dingin sekali. Pak Lu, tolong jaga sikap. Aku balik kerja. Belum pulih, tapi udah balik kerja. Kamu nikah sama orang kaya? Kok bisa gitu? Tidak memberimu hidup mewah di rumah. Suamimu tidak baik padamu.
Lebih baik dari saat lu membelikan tas secara kredit. Aku bisa belikan tas-tas untukmu. Di mana? Mau nggak ikut aku? Jadi pacar aku aja. Lucy. Kamu bajingan. Udah berbaikan kan? Aku bilang kalau ngomongin salah paham aja bakal oke. Kesalahpahaman apa yang dimaksud? Gak ada salah paham apapun. Kamu kok bisa datang? Latihan lagi mulai nih. Atasan suruh kamu ke sana. Buruan. Beritahu semua kabar baik. Lu bakal lihat sendiri dan kasih arahan. Loyo-loyo aja. Aku cek dulu ya. Daisy, manajer Lee terkenal paksa. Banyak cewek dipaksa tidur dengannya. Kamu yang baru ya. Lumayan. Halo Pak Lu. Pak Lu. Nona baik, sini dong. Pak Lu. Nyonya baik. Pandai memuji. Latihan ini fokus pada peningkatan pertolongan pertama. Melalui penekanan dada dan napas buatan. Mencapai tujuan. Demonstrasi dengan boneka kurang efektif. Menurut saya, demonstrasikan dengan manusia sungguhan. Jadikan dia model. Pak El, tunjukkan P3K dan napas buatan. Bawa ini pergi. Pak Al ini terkenal sebagai peleceh seksual. Pasti akan ada kesempatan menyentuh dada. Latihan dengan manusia nyata lebih efektif, kan? Bebas kamu. Melakukan tindakan pertolongan jantung paru kepada orang yang sehat malah cukup gunakan boneka saja. Staf kami terlihat begitu angkuh. Nyonya Bai adalah calon istri dari bos lu. Kalau kamu nggak mau kerja, ya nggak usah mikir dapat apapun, cepetan kesini. Sudah aku bilang, aku nggak bakal Ya udah. Kamu punya sikap profesional atau enggak? Kalau kamu nggak mau kerja, Ini bos besar dari perusahaan. Kalau kamu pengen dipecat, jangan sampai ngeles dan bikin kita ikutan rugi. Kerjakan dengan serius. Lepas kancing baju dia. Pastikan semuanya bisa lihat gerakan ini dengan jelas. Ayo cepetan, buka bajunya. Jangan buang waktu. Udah sampai tahap begini, masih nggak mau nyerah dan minta tolong sama aku. Malah nekat pakai orang beneran buat demo. Buka baju nggak sopan. Kamu itu siapa sih? Berani hina keputusan saya. Aku dengar-dengar nih. Sering selingkuh. Pria yang didekatinya terlalu banyak. Badanmu sudah kotor. Di sini, tidak ada yang tertarik. Sekarang aku mengerti kenapa dia terlihat dekat dengan pria lain di pesawat. Sangat tidak punya harga diri. Oh, ternyata dia perempuan. Saya mundur. Resignasi. Direktur SDM tidak menyetujui. Kamu tetap pegawai Ming Yuan. Kalian semua, siapa yang bantu Xiao Dai? Bonus tambah 500.000. Apa kalian sudah gila? Ini menyakiti. Saya yang akan melakukannya. Apa urusanmu? Jangan gerak. Lepaslah. Sudah cukup. Latihan berakhir. Lu grup tidak menyakiti orang. Mas Luze, kamu. Kamu juga, Bai Muyan. Direktur SDM seperti kamu. Kamu merusak atmosfer Lu Corporation. Orang-orang yang hadir. Semua orang dipecat tanpa pengecualian. Bai Muyan. Anda sebaiknya mundur sebagai Direktur SDM.
Kiaudai, kamu punya prinsip. Kamu direndahkan, tapi tidak minta bantuan. Saya anggap Luzong hanya sebagai bos saya. Bos! Bos, tidak boleh begitu. Bisakah ini terjadi? Luze, kamu menganggapku apa? Bos Lu, penghargaan akan dimulai. Sudah paham, silakan keluar. Kamu akan naik panggung untuk menerima hadiah. Langsung. Kamu akan malu di depan banyak orang. Kiaudai, jurnalis meliput acara. Jangan cemas. Akan mempermalukan grup Ming Yuan. Cuma menerima hadiah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, karena kamu. Kamu terlalu arogan. Maksudmu apa sih? Kamu pasti sudah tahu maksudku, Kiaudai. Saya dan Luze tumbuh bersama dan akan segera menikah. Kamu mantan istri, kenapa masih sering mengganggu dia? Saya bertemu Pak Lu untuk pekerjaan. Saya sudah berkeluarga. Saya tidak punya niat buruk pada beliau. Bagaimanapun pikiranmu, apakah kamu pantas? Cukup sampai di sini, Bai Mo Chen. Kakak Luze, belum tahukah kamu? Anak Kiaudai itu hasil pernikahan mereka. Dia tidak layak disebut teladan moral, apalagi pantas bersanding denganmu. Dia tidak pantas bekerja di Ming Yuan. Kiaudai polos. Mereka bercerai karena kamu. Mangkiu. Apa maksudmu dengan karena aku? Sudah takut untuk mengatakan apa? Kalian terlihat bersalah. Pak Lu sedang sulit saat itu. Tidak sepadan denganku. Tak pantas sentuh sepatunya. Kamu terlalu banyak bicara. Pramuwisata bernama Jo berani menghadapi bahaya demi melindungi penumpang. Penghargaan moral terbaik dari grup Mingde. Gelar terbaik. Silakan undang Pak Lu menghadiahkan penghargaan padanya. Selamat atas pencapaianmu. Silakan tertawa. Posisi semakin tinggi akan semakin sulit jatuhnya. Sebentar. Jodai tidak pantas. Keamanan, usir orang ini. Kenapa Nyonya Jo tidak pantas? Jodai telah berselingkuh, menipu uang dan menjadikan saya korban. Wanita itu memiliki moral dan karakter yang buruk. Nyonya Jo, apakah Anda benar-benar berselingkuh? Apakah anak itu memang bukan hasil pernikahanmu? Pertemuan hari ini, kami memberikan penghargaan. Soal pribadi, kami tidak akan berkomentar. Jika dia memang punya masalah moral, tidak pantas dapat penghargaan. Bukan urusanmu untuk menilai. Bukan anak kandungnya. Sebelum pernikahan, dia sudah mengetahui soal itu. Saat kami masih menikah. Belum pernah. Ini adalah buktinya. Ngomong apa lagi? Kami cuma ngobrol biasa. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Orang ini sangat menjijikan. Aku mengira dia luar biasa. Tapi Jodai tidak layak mendapat hadiah ini. Cepat turun. Jodai menipu uang saya demi membelikan rumah. Saya datang hari ini hanya untuk mengambil kembali milik saya. Mohon jadilah saksi atas hal ini. Jodai pergi kosong. Jodai malah menikahi orang seburuk ini. Kasih saya. Tidak mau kembali. Kami tidak izinkan parasit seperti ini. Bully online dan ekspos anak ilegal jika tidak pergi tangan kosong. Pergi dari perusahaan penerbangan. Saya buktikan Jodai bersih. Luze, jangan campur tangan. Kerugian besar akibat berita buruk tentang bos. Hal ini, setelah Qiyuan dan Kiaudai menikah, bukti penggelapan dan pemukulan Kiaudai. Rekaman antara Qiyuan dan pacarnya, Qin Jiaojiao. Qin Jiaojiao hamil lebih 2 bulan. Kamu yang harus pergi tanpa apapun.
Aku sudah hapus semua barang-barang ini. Dari mana kamu dapatkan ini? Jangan dekat dengan orang-orangku. Kalau tidak, Rumi tidak mudah meninggalkan semuanya. Kyaodai, bukankah kamu sangat mencintai putrimu? Kalau kamu tak tanda tangani ini hari ini, tak akan bertemu lagi. Apa yang kamu lakukan pada Bu Hui? Apa yang kamu lakukan pada Bu Hui? Ini sikapmu minta tolong? Gadis bodoh itu, Kiao Bu Hui. Aku kunci dia. Apa yang kamu inginkan dariku? Asalkan tidak menyakitinya, aku lakukan apa saja. Kamu ingin aku pergi tanpa bawa apa-apa? Baik, aku setuju. Termasuk rumahnya. Semua rumah untukmu. Jangan sakiti anakku. Katakan padanya, pelakunya kamu. Menipu uang dan rumah, belum. Kamu wanita brengsek. Ini semua ulahmu. Tak mau bicara ya? Boleh. Diam. Anakmu nggak bakal tahan. Aku mau main. Iya. Aku pengen mama. Jangan kamu sentuh. Saya katakan. Sudah kubilang semuanya. Saya akui. Aku yang salah saat pernikahan. Saya akui. Aku yang bersalah di dalam pernikahan. Bu Hui, Dia cari gimana? Aku tahu kamu nggak benar. Aku selalu awasi kamu. Ini kontrak cerai kalau nggak tandain. Nanti ketemu di polisi. Aku tandai saja, jangan sampai aku masuk penjara. Sudah selesai, cek sendiri bos. Aku pergi dulu. Acara selesai di sini. Maafkan aku, kalian bisa pulang sekarang. Nggak usah tunggu dalam, keluar aja. Mas Luze. Tolong tunggu di luar. Diam. Bu, kita nggak bakal ngucapin makasih sama Om Lu. Ayo, ini Bu Hui lucu banget ya. Nggak bakal. Tante Meng. Halo Tante Meng. Panggil kakak. Anaknya pasangan cakep banget, cocok juga. Matanya mirip banget sama papanya. Kamu tahu nggak siapa ayahnya Bu Hui? Hei, nggak tahu dia. Bu Hui datang. Terima kasih, Pak Lu. Halo, Om Lu. Hai, Bu Hui. Hei, Bu Hui. Kakak, yuk minum jus. Maaf, nggak bisa. Jusnya mengandung alkohol. Kamu alergi alkohol. Alergi alkohol. Kenapa? Alergi keluarga. Saya alergi alkohol. Bu Hui nggak mirip Geng Di. Nggak mirip sama Ji Yuan. Dia anakku kan? Bu Hui anakku kan? Apa tuh? Bu Hui, nanti malam ke rumah Bibi ada camilan. Jangan bikin ibu lama cari ayah. Kamu lagi ngapain? Lepas aku. Sudah kukatakan, Bu Hui bukan anakmu. Kamu udah tunangan. Jangan kontak aku lagi. Kemana bawa aku? Mas Luzi, gak usah ke Bibi. Nanti setelah urusanku selesai. Kalau memang anak Mas Luzi, masalahnya rumit. Kamu lagi apa? Aku cuma pengen lihat. Apa kamu selalu ngotot seperti itu?
Aku paham. Menikah sama Ki Yuan buat hak sekolah anak-anak. Aku mau tanya kamu. Apa kamu pernah ingat aku selama ini? Astaga, menyebalkan. Brengsek. Lucy pura kasihan. Aku lulu. Rasanya sama kayak sebelum cerai. Masih suka tidur pakai pose ini juga ya? Maafkan aku. Dengar kamu susah akhir-akhir ini. Aku juga. Udah bertahun-tahun. Semua ini aku aja yang ngurusin Bu Hui biar dia bisa besar. Kamu tahu nggak sih? Bu Hui. Dia sebenarnya. Jangan bunyi sampai aku pergi. Luce, kamu nggak boleh ninggalin aku kemarin malam dan bawa Xiaode. Nikahi aku biar kontrol grup Ming Yuan. Lagi-lagi, jangan hubungi Xiaode. Agar Bibi tidak marah dan sakit. Kalau nggak ada Xiaode dari awal, Bibi nggak bakal nyaris mati. Lebih baik kamu hati-hati. Luce sembunyiin banyak hal dariku. Udah aku bangunkan. Aku nggak sengaja jawab. Selain kamu, aku nggak peduli apa-apa. Tidak kontak Xiaode. Agar Bibi tidak marah dan sakit. Nggak bisa. Jangan sampai aku rusak keluarga Luce lagi, Pak. Nggak ada apa-apa. Aku duluan ya. Ceritakan perlahan. Nggak apa-apa. Kamu sama aku tadi malam. Mau nggak sih bertanggung jawab? Kamu spesial banget. Dadai, jantungmu berdebar kencang. Aku juga. Terus-menerus berguncang. Reaksi alami tak bisa disangkal. Sebagai pengiringnya, Kami masih cinta satu sama lain. pilih setelah rahasia terbuka. Tak ada aku dalam nasibmu. Seperti api kecil. Takkan menemukan kesepiannya. Hanya datang dan pergi. Kau akan menikah. Berhenti sejenak lalu lanjut. Terkait kejadian di antara kami. Pandang semua ini sebagai salah. Selama 8 tahun hubungan kami. Semua lenyap begitu saja. Cukup kata salah untuk melewati semua ini. Aku yang ceroboh merusaknya. Yang kamu pikirkan cuma soal pernikahanku. Bagaimana kalau aku katakan aku tak pernah mau menikahinya? Bukan urusanku. Kami sudah pisah. Kemarin malam. Seolah tidak pernah terjadi. Kalau malam tadi orang lain, kamu juga akan ikut dengannya. Tidak mungkin. Malam orang dewasa. Menurut saya, siapa saja oke. Kalau bos lu nggak suka cara pikir saya, ya mending jauhi saya aja. Kenapa memanggilku? Jangan main-main. Jangan main kalau tidak... Jangan bicara seenaknya. Aku siap untuk main. Lainnya apa lagi? Ming Yuan biasanya gendong dia. Ning Yuan dikenal peduli. Sebagai bos, aku wajib antar karyawan ke kantor. Nikmati malam untuk dewasa. Kenapa? Apa kamu benar-benar takut sama aku anterin kamu? Bukan begitu. Perhatian Dai-Dai pagi ini padaku itu asli. Dia pasti masih mikirin aku. Semoga bahagia. Perhatian Dai-Dai pagi ini padaku itu asli. Dia pasti masih mikirin aku. Dia tak mau bicara. Selidik sendiri. Oh, ada apa?
Mabuk mobil, apakah parah? Setelah kemoterapi, reaksi tubuh akan bertambah. Nanti malam lebih baik. Ya, masih mungkin. Balik arah dan langsung menuju rumah sakit. Tidak masalah. Hanya mabuk mobil biasa. Sudah melewati sakit lebih parah. Kamu pernah merasa lebih mual hingga muntah? Tidak menyesal. Mual muntah saat masa kehamilan. Awal kehamilan sulit makan. Biasa pada ibu hamil. Lalu bagaimana dengan Gengdi? Saat kamu melahirkan Bu Hui, dia pasti ada di sampingmu, kan? Hanya ikatan singkat. Ini urusanku sendiri. Kamu tak bisa melahirkan sendiri. Nyawa dua orang harus dirawat bersama. Seharusnya dari awal. Telah tiba di kantor. Aku keluar duluan. Oh iya, aku baru ingat. Jangan lupa telepon Bu Bai balik, kan kalian mau nikah. Kiaodai. Sudah. Dengerin aku dulu. Tolong dengerin aku. Kiaodai, wanita brengsek. Kenapa caranya banyak? Sepertinya dia harus pergi. Itu Kiwan kan? Mari bicarakan kolaborasi. Perusahaan cek kesehatan tiap tahun. Ini bikin aku hemat banyak uang. Oh, iya juga. Bu Uwe, tenang aja, aku udah antar Bu Hui ke sekolah. Om dan Tante akan menjemputnya. Terima kasih. Udah jangan bilang makasih ke aku lagi ya. Ini adalah Rayakan perceraian Kiaodai dari mantan brengsek. Dia akan memasuki fase kebahagiaan baru. Iya. Kamu ngapain sih? Buat sampah banyak-banyak di kantor itu nggak boleh banget. Boleh coba kebiasaan lama. Rahasiamu aman. Bahwa kita membuat sampah, bukan urusanmu yang sudah dipecat untuk memberi komentar di sini. Cewek kecil mau ribut. Sudah dipecat. Udah dipecat aja masih neko-neko ke sini. Akibat suka pegang-pegang. Kamu pernah cerai seperti barang bekas. Lu pura-pura polos di sini. Omonganmu bersihin dikit. lu udah dipecat sama Ming Yuan, masih bikin ribut. Karena aku udah dipecat sama Ming Yuan, gak ada yang kutakutin. Kalau kamu sama temenmu gak takut dibalas dendam, cepet aja minta maaf. Kalau kalian berdua mau tinggal bareng aku juga oke dengan itu. Hentikan! Kalau kalian berdua mau tinggal bareng aku juga bisa nerima. Nyali lu besar banget. Ngepecat lu gak cukup. Bos lu, aku cuma bercanda sama mereka. Kiaodai duluan dekatin aku. Panggil orang. Bawa dia ke kantor polisi. Bukan begitu, Pak Lu. Dengar dulu, dia yang mendekatiku. Terima kasih sudah datang, Pak Lu. Kalau tidak, kami pasti akan kerepotan lagi. Namun, kenapa Anda bisa kerja di sini? Bukankah Anda seharusnya di grup Lu? Mungkinkah? Oh, akhir-akhir ini urusan Ming Yuan banyak, kerja lebih praktis di sini. Oh, yang penting kalian aman. Ada masalah, langsung ke kantor saya. Dai. Pasti karena kamu, Luza mau kerja di sini.
Sekarang sudah tidak mungkin. Aku sama dia. 멈춰서 널 기다리고 있어. I need your love, 날 데려가. Ikut aku. 다 놓쳐버린. Kamu minum obat apa? Sakit. Cuma vitamin, santai aja. Kasih aku lihat. Betul, itu vitamin. Aku gak perlu bohong. Masuk sebentar. Ada apa? Dana perusahaan cukup. Karyawan butuh suplemen. Siapkan camilan sore. Banyak camilan enak. Bos lu menawan. Bos lu itu, dia cukup baik pada staf. Melakukan demi satu orang, bantu semua. Syukurlah kami pakai stik menyembunyikan nama obat sebelumnya. Kalau tidak, dia pasti sudah tahu. Dai. Mau buah nggak? Sudah, gak makan lagi. Aku mau pulang dulu. Pulang istirahat. Kyaodai tidak ada. Informasi Bai Muchen andal. Itu Kiwan. Mari kolaborasi. Kolaborasi. Bisa kasih tahu gimana caranya? Biar Kyaodai bangkrut. Bantu aku masuk rahasia. Cari barang penting. Seseorang sudah pernah di sini. Tidak ada yang hilang. Aku terlalu khawatir. Bu Hui sudah datang. Neneknya mana? Neneknya nari di alun-alun. Ayo cepat masuk. Pulang, biasanya lakukan apa? Betul, cuci tangan dulu. Bu, sikat gigi kelinci saya mana? Apa nenek sudah buang itu? Jangan khawatir. Gimana kalau ibu beliin kamu yang baru bentuk kata? Boleh. Ayo cuci tangan. Bu Bai, menurut saya ini cuma bikin repot.
Mana mungkin anak itu anak Luze? Semoga ini cuma omong kosong. Kiao Buhui. Ya, dia emang anak Luze. Makanya dia sayang dia. Itu salah. Mas Luze gak tahu kalau anak ini anaknya. Dulu Kiao Dai ninggalin Luze. Tapi beneran anak Mas Luze. Apakah dia menyembunyikan sesuatu? Ini tidak masuk akal. Kalau dia kasih tahu Luze soal Kiao Buhui, dia bakal pakai Luze buat balas dendam sama aku. Aku harus gimana? Kalau kita nggak mau mereka jadi ayah anak, hilangkan Kiao Dai. Di dalam kartu ini ada 1 juta. Ini untuk jerih payahmu. Dan ini uang agar kamu diam. Ngerti nggak? Aku paham. Hasil tes kesehatanmu. Boleh. Kalau nggak ada masalah, aku bisa atur penerbangan pulang dulu aja hari ini. Oh, makasih ya. Kiao Dai, hati-hati ya. Luza. Luz, bangun. Luz, jangan takutkan aku. Luza. Kok tegang banget sih? Kamu masih peduli sama aku. Mati. Maaf banget ya. Kata apa? Luka kayaknya nggak ada masalah serius, tapi jangan kena air selama 2 hari. Makasih banyak, dokter. Oke, aku langsung ke sana. Coba jangan terlalu emosional lagi ya. Ini kesalahanku. Aku seharusnya hentikan dia. Kalau tidak, dia takkan menyakitimu. Mau ngomong ya udah ngomong aja. Jangan main tangan. Kenapa? Apa ada tulang yang patah? Cek tubuh keseluruhan aja. Gak ada masalah. Asal jangan lepasin aku. Pak Lu terlalu seenaknya. Orang mingguan udah tahu. Berdua aja, jangan sampai mereka olok-olok kamu. Ayo ke sini. Langsung masuk aja. Pinggir. Kenapa? Luka. Gak apa-apa, cuma kaki terkilir dikit. Kamu yang perlu diperiksa. Cek keseluruhan tubuh. Gak usah. Aku gak apa-apa. Periksa tubuh pasti ketahuan kanker. Kan cuma cek biasa. Kenapa kamu tolak banget sampai wajahmu pucat? Aku benar-benar baik-baik saja. Wajahmu pucat sekali. Mobil itu gak nyentuh aku. Sudah, tidak usah diperiksa lagi. Sungguh. Betul-betul. Tenang saja. Joanna, akhir-akhir ini aku sering bermimpi kenangan lama saat-saat kita dulu bersama. Apu. Lupas. Manusia harus melihat ke depan. Semua melewati beberapa hubungan. Syukurlah, kamu sebentar lagi nikah. Aku tidak akan. Aku cuma pernah cinta kamu.
Kalau kamu tidak masalah. Kalau begitu aku duluan. Jonah, Kita punya sesuatu. aku sudah katakan sebelumnya. Aku tidak akan menikah dengannya. Aku bukan lagi Lukas 5 tahun lalu. Sekarang, aku bisa memutuskan sendiri. Yang sudah terjadi tidak bisa diubah lagi. Aku bukan yang terbaik untukmu. Mari kita putus, kamu nggak bisa bikin aku bahagia. Jangan nyesel. Jangan lari dari omongan pedas. Nikmati hidup dan lepaskan hal-hal yang tidak berkah. Masih ada waktu mengejarnya. Itu saja. Terima maafmu dan hadirmu. Lupakan perkataannya. Haha. Biarkan. Kamu melihat apa sih? Kalian kenal nggak? Kenal dia meski jadi abu. Kenapa kamu pura-pura nggak kenal dia? Takut aku balas dia. Dia kan ayah yang kamu omongin terus. Dia ternyata, udahlah, dia kok bisa di sini? Geng I. Siapa kamu? Kamu terlalu kejam. Dulu kamu kan suka banget sama dia. Banyak usaha buat ambil dia dari aku. Dia udah lahirin anak kamu. Sekarang kamu cuekin aja. Ternyata pernah putus dengan klien ini. Ini sudah takdir. Hubungan tidak bisa dipaksakan. Hubungan cinta tidak bisa memisahkan diri, tidak bisa dipaksakan. Semua itu sudah masa lalu. Cukup bicara, ayo pergi. Semuanya sudah lewat. Maaf, Pak Bu. Oh, sekarang saya udah pisah sama dia. Kalian pacaran ya? Saya nggak masalah kok. Kalau nggak gara-gara kamu, nggak bakal jadi kayak gini. Tenang, santai aja. Luze, berhenti. Lepas dia. Aku juga nggak sengaja tuh. Selain itu, sekarang kalian berdua nggak ada masalah kan? Kamu lebih baik pulang dulu. Semoga kalian bahagia. Aku duluan. Kamu benci dia nggak sih? Kenapa kalian kayak orang asing aja gitu? Nggak ada cowok yang mau melepas cewek yang disukai ke orang lain. Jodai, kamu nyembunyiin apa sih? Kamu pernah sama dia nggak sih? Kenapa kalian kayak orang asing aja gitu? Itu karena kita udah putus lama banget. Setelah putus, kan jadi orang asing. Kiwan sudah jadi orang asing. Tentu saja. Masih peduli padaku. Ini berarti aku tidak sepenuhnya asing lagi di hatimu, bukan? Itu cuma pemaksaan kata. Aku merasa bersalah sejak kamu menyelamatkanku. Bersama 3 tahun. Mataimu tak bisa bohongi aku. Ini adalah cincin pernikahan kita. Kamu masih menyimpannya. Tak tega membuangnya. Selalu ingat dulu. Wajahmu saat aku bilangnya. Takdirku. Apakah kamu mau memakainya lagi untukku? Halo, apakah ini orang tua Ciao Bu Hui? Ya, ini saya. Ada apa, Bu Guru? Anak itu terluka di sekolah hari ini. Silakan datang segera. Apakah Bu Hui terluka serius? Tenang, cedera ringan. Oke, aku paham. Bu Hui cedera. Biar aku antar kamu. Maaf, pulang. Ada keperluan. Semua urusan nanti, cepat pulang. Aku butuh tanya sesuatu penting. Bu Hui mungkin baik-baik saja. Mungkin cuma luka kecil. Bibi mungkin butuh kamu. Pulang dulu. Di halaman sekolah. Jangan sakiti dia gara-gara aku. Aku bakal nggak enak. Maaf, aku urus sendiri. Tidak merepotkanmu. Aku bisa pulang naik taksi aja. Rangkai ulang ingatan. Teka-teki terpecahkan, lalu putuskan. Aku nggak ada dalam nasib ini. Kayak kembang api kecil aja. Tetap nggak bakal nemu. Yan, jangan nangis lagi. Aku udah nyuruh si brengsek balik. Bibi, Kak Luze.
Mau putus tunangan? Aku sedih banget. Gak usah khawatir. Pastikan dia nikah sama kamu. Tidak ada yang jadi menantu. Mobo, Kenapa muka begitu? Menyakitinya saja kok masih ngotot. aku mau cabut tunanganku. Barbie, Luze cabut tunangan karena Kyaodai. Dulu dia banyak terluka gara-gara Kyaodai. Ajak dia bicara. Ini sudah kelewatan banget. Kamu lupa dirimu. Kamu gak dengar ibumu. Mau bikin aku mati. Bu, tenang dulu dong. Kalau mau ibu gak marah. Jangan dekat Kyaodai lagi. Yang penting sekarang buat kamu. Nikahi Yanwan. Kasih aku cucu gemuk. Barbie, Bu tadi bilang apa sih? Aku sama ayahmu. Kalau kamu gak nikah sama Yanyan, gak bakal bisa lihat cucu kita. Akan jadi penyesalan hidup kita. Aku istirahat dulu. Bu Hui, kenapa bisa berdarah? Bu Hui, kenapa bisa berdarah? Ada bagian lain yang terluka. Jangan khawatir, Bu. Cederanya tidak terlalu serius. Cuma tadi dia jatuh saat main di luar. Bu Hui sangat tabah. Dia tolak dibalut, cuma pengen lihat ibunya. Mungkin Bu Hui takut dia membutuhkan pelukan ibu. Oh, saya paham. Terima kasih telah memberitahu saya. Kalau ada apa-apa, hubungi saya. Saya pergi dulu. Bu Hui, yuk ke klinik balut luka. Mau? Bisa cerita ke ibu. Kok bisa terjatuh sih? Biasanya dia tidak suka berlari. Ada temannya bilang dia itu anak liar. Aku nggak punya ayah. Anak ibuku yang sayang. Aku mau bilang punya ibu. Apakah aku sudah benar? Marah sama ibu. Ibu nggak kasih keluarga lengkap. Ayah tidak pernah ada untukmu. Rambut sudah memutih. Kamu mau ayah datang? Cukup ibu. Ibu mencintaiku, aku mencintainya. Libur, aku mau keluar. Nanti ibu ajak kamu main. Mau nggak aku ajak kamu makan enak? Ayo kita pergi. Jodai, aku harus ngapain sama kamu? Kalau dulu geng Din gak datang. Kenapa geng Di terlihat sangat aneh hari ini? Geng I. Kamu siapa? Reaksinya salah membuat Jodai cemas tak jelas. Ada hubungan. Xiao Su. Cepetan cari tahu tentang geng dibuat aku. Aku pengen tahu semua tentang dia. Ahli putus cinta. Geng Di memang dikirim Jodai untuk menipuku. Kalau gitu, geng tinggallah ayah Bu Hui. Dari urutan waktu, Hanya aku di sini. Segera cek rute penerbangan Kyaodai untukku. Kirim nomor dan jadwal ke saya. sudah terlambat. Hanya tinggal satu penumpang lagi. Luji. Dia adalah bos dari grup Ming Yuan. Tuan Lu, silakan naik.
Kenapa? Kok diam saja melihatku? Silakan masuk pesawat. Tuan Lu hadir. Kita harus baik. Tadi kamu mikirin apa? Kemarin, Lu Ze dipanggil ibunya. Pasti soal pernikahannya dengan Bai Muyan. Bunga itu pasti untuk Bai Muyan. Tak, bunganya besar. Mau ditaruh di rak atas. Jangan bunga untuk orang lain. Jiwa yang tua. Kenapa nggak tanya penerima? Ini urusan pribadi saya. Gak ada hubungannya sama Kok nggak ada hubungannya sama kamu? Ini buat kamu. Tadi kamu cemburu ya? Tidak ada. Kamu justru punya. Kamu masih mencintainya. Lihat konteksnya. Apa salahnya aku seperti ini pada istriku? Saya mengumumkan, aku mulai mendekatimu lagi. Aku ingin kamu menjadi Nyonya Lu, istri saya. Kamu akan menikah dengan Miss Bai. Kenapa mengganggu saya? Bolehkah saya jelaskan? Tuan, jangan hambat pekerjaanku. Jika kamu marah, teh dingin membantu. Pengumuman ini dilakukan oleh Bai Muchen tanpa izin saya. Setelah mendarat, segera urus. Orang yang saya nikahi selalu kamu. Kamu sudah pernah menikahi aku, tetapi kita sudah bercerai. Ini berarti kita memang tidak cocok. Apakah kamu lupa tentang Gengdi? Apakah kamu mau aku disakiti lagi olehmu? Aku sudah riset Gengdi. Aku tak pernah anggap kamu materialistis. Baru sekarang aku tahu semuanya. Kenapa kamu bayar dia supaya bikin kita pisah? Orang paling jelek. Awalnya. Pasti ada kesalahpahaman di sini, kan? Tidak. Sampai ujung dunia. Mungkin bisa. Aku melepaskan kesalahpahaman dan mendekatimu. Kenapa kamu tak mau mendekat? Aku akan mengejarmu lagi. Mari kita bersama lagi. Kali ini tak ada yang bisa memisahkan kita. Laguku. Cuma gara-gara aku dulu gak paham penderitaanmu. Kamu bakal hukum matiin aku. Kenapa bos lu pesan kelas bisnis semua lagi hari ini? Dai, apakah ini gara-gara kamu? Kamu sama bos lu gimana? Dia kerja keras buat kamu. Dia pecat pengumum pertunangan itu dan tiap hari dampingin kamu. Kasihan aku dong. Kenapa kau memecatnya demi aku? Karena aku serius mendekatimu. Jangan gerak. Aku tak mau kamu terluka. Rasanya sangat ngantuk. Kiao Dai, ayo ikut aku. Mau kemana? Aku naik shuttle pulang. Bu Hui nunggu aku. Shuttle sudah berangkat. Aku antar kamu pulang. Bu Hui. Mama. Panggil Paman Lu dong. Halo Paman Lu. Hai Bu Hui, cuma panggil aku Papa. Ngomong apa sih? Aku ngejar kamu. Nanti juga kamu harus manggil aku. Nanti panggil, lihat dulu. Paman Lu bawain kamu apa? Ada boneka sama kue. Iya, ada kuenya juga. Ayo pegang. Bolehkah aku makan 2 potong kue? Bu. Hanya boleh makan 1. Gimana kalau kita dengar kata Bu?
Mari kita dengar kata Bu. Nanti paman ajak kamu main, ya? Namanya boneka beruangmu. Hubungan keluarga membuat mereka akrab. Bertahun-tahun tanpa kasih sayang ayah, apakah aku egois? Luze, aku packing, kamu yakin gak bakal nyesal? Bonekaku bernama Be Quiet. Suatu hari, kamu lihat. Be Quiet sama Little Lelo. Mata Bu Hui mirip banget sama aku. Kenapa aku gak sadar? Bu Hui pasti benar-benar anakku. Nih, Bu Hui, coba pegangin mereka dulu. Paman telepon dulu. 1002. Tes DNA harus segera dilakukan. Kak Luze benar-benar pikir Bu Hui anak kandung dia. Gak tahu juga sih. Aku tuker laporan. Luze akan mengira Qiao Bu Hui adalah anak dari Qiao Dai dan pria lain. Tante, Luze sedang memeriksa DNA dengan seorang anak. Mungkin ada anak lu yang hilang di luar. Bagaimana aku bisa bertunangan dengan Luze? Yan, datang dulu ke rumah lu. Aku akan menahan laporan DNA dan menyelesaikannya untukmu. Tante, ku khawatir Luze dimanfaatkan oleh anak asing. Yan, kau selalu cermat. Setelah pengujian, Luze bukan ayah Qiao Bu Hui. Mereka tak berhubungan darah. Tidak ada hubungan genetik. Hubungan. Bukan anak Luze, hanya pencari status. Qiao Bu Hui. Bukankah itu anak Qiao Dai? Luze masih kontak Qiao Dai. Bu, apakah Anda telah menghalangi hasil tes DNA saya? Masih rahasia kontak Kyodai. Wanita itu hanya peduli uang. Ambil 5 juta, tinggalkan kamu. Tak punya uang, pakai anak dekatimu. Ambil 5 juta dari kamu. Iya, dulu aku cuma ambil 5 juta. Dia buru-buru pergi meninggalkanmu. Bisa jadi Jodai punya masalah pribadi dan anak itu adalah darah daging keluarga lu kita. Kak Luze, kamu belum tahu soal Qiao Bu Hui. Dia bukan anak kandunganmu, benarkah? Ayolah, Luze. Disetir habis sama wanita materialis. Nggak izin nikah sama Jodai. Hanya boleh nikah sama Yan. Kak Luze, Pernikahan kami. Nggak percaya kalian mau dengar dari Jodai. Ayah. Aku datang. Jodai, aku mau nanya sesuatu. Apa sih? Tenang dulu. Dulu kamu tinggalkan aku. Apakah kamu terima 5 juta dari ibu aku? Hal yang terjadi dulu cuma aku sama ibu Luze yang tahu. Kalau Luze udah tahu, pasti dia yang bilang. Jelaskan, aku percaya kamu. Betul. Paham. Aku hanya menginginkan uang. Sudah kukatakan padamu dulu. Aku bersamamu. Gara-gara kamu kaya. Lalu Bu Hui bagaimana? Dan Bu Hui bukan anakmu. Dia bukan anak kandungmu. Aku hanya gunakanmu untuk uang. Kamu punya hati yang sangat kejam.
Ibu, kenapa begitu? Bu Hui. Maaf. Maaf, aku gagal jadi ayahmu. Bu Hui, Ibu, ayo pergi dari sini. Ke kota lebih cantik. Tidak akan pulang. Lulu, berpisahlah selamanya. Bu Hui bukan anakmu. Hanya alat untuk mencuri uangmu. Jiaodai, kamu luar biasa. Kamu ingin putus, seperti keinginanmu. Mungkin berpisah adalah jalan. Inilah akhir yang sudah diatur untuk kita, Luzu. Kita pernah saling mencintai. Meski tanpa damai. Aku terima dengan ikhlas. Minum sup, belum makan malam. Terima kasih, Ibu. Tidak lapar, angkat saja. Aku peduli padamu. Kamu sengaja tidak makan. Gara-gara Kiaodai, aku sebagai ibu sudah tidak dihiraukan. Tidak dengerin, apa bisa? Sesuai keinginan Anda, bukan? Dulu Anda paksa aku cerai dari Ciaodai, sekarang paksa aku nikahi Bai Muchen. Bukankah aku selalu jadi boneka Anda? Semua itu demi kebaikanmu. Tapi aku tak pernah merasa benar-benar senang. Anak durhaka hari ini. Ngubuh. Ibu, kenapa begitu? Ngubuh. Dokter, kenapa Ibu tiba-tiba pingsan? Kondisi nyonya tidak terlalu baik. Penyakit apa? Siap menanggung. Nyonya menderita leukemia yang biasa disebut leukemia. Berkembang cepat, masuk kanker. Kamu mau pergi kemana? Mungkin ke Haicheng. Dia suka melihat laut. Itu sangat jauh. Kamu benar-benar tak mau bertemu Luze lagi. Menguntungkan semua. Ayo pergi. Sampai jumpa lagi, Bu. Harus panggil kakak. Panggil kakak. Harus sembuhkan dia. Obat terbaik, Pak Lu, jangan khawatir. Maksimal selamatkan nyonya. Penyakit Ibu. Falau. Maksimal merawat. Tersisa setengah tahun. Cuma 6 bulan. Namun jangan panik. Positif dan ikuti pengobatan, ada harapan sembuh. Teknologi pengobatan kanker tercanggih. Ada seorang anak perempuan bernama Joanne dulu. Dia berhasil sembuh di sini meskipun sedang hamil. Dia juga menderita kanker darah. Joanne bukan penderita kanker darah. Bisakah saya melihat catatan medisnya? Lagi makan. Betul sekali. Kapan dia mulai datang untuk pengobatan? Kamu juga kenal dia, Pak Lu? Kiaodai datang 5 tahun lalu. Dia pingsan dan dibawa ke sini. Diagnosa kanker tahap akhir. Saat itu, kami semua yakin dia takkan bisa selamat. Dokter memberi diagnosa. Sisa hidupnya cuma 1 bulan. Cuma 1 bulan? Syukurlah dia punya tekad kuat. Dia melewati banyak penderitaan. Umurnya muda, tabungan cukup. Setelah 5 tahun berobat, dia sembuh. Pasien khas di rumah sakit kami. Berapa biaya pengobatannya? Pengobatannya mungkin lebih dari 5 juta yuan. Obat-obatan di tahap akhir sangat mahal. Biayanya nggak ada habisnya.
Obatnya begitu mahal. Pasti susah banget buat dia. Makanya dia tetap kerja walaupun sakit. Sebenarnya, obatnya nggak seharusnya segitu harganya. Tapi waktu itu dia lagi hamil. Dia memilih melahirkan meski berisiko. Dia harus menderita banyak. Semua berakhir baik. Tetap semangat dan jalani pengobatan. Semua akan baik-baik saja. Terima kasih, dokter. Bantu merawatnya. Itu sudah jelas. Lima tahun lalu, uang untuk kesembuhan. Kenapa kamu menanggung semua sendiri? Qiaodai, tunggulah aku. Mama, kenapa menangis? Ternyata benar. Kamu sayang meninggalkan tempat ini. Aku juga. Kakek, nenek, dan bibi memang suka padamu. Juga paman Lu. Mungkin tak rela melepaskan. Namun aku harus pergi. Saat berpisah kali ini, saatnya melupakan masa lalu. Qiaodai, kamu ada di dalam. Buka pintunya. Aku ingin bertemu denganmu satu kali lagi. Lai. Hei, Mengqiu. Kamu tahu Qiaodai di mana? Pak Lu? Kenapa kamu cari dia? Butuh dia untuk urusan penting. Sekarang aku paham semuanya. Aku harus membawanya kembali. Dia sudah pergi. Pukul 3 ke Hai Cheng. 2:30 sudah terlambat. Bandara. Kali ini aku takkan lepaskan. Direktur Lu, pagi tadi pusat penilaian menemukan dokumen. Anda harus memeriksa sendiri. Pergi ke bandara sekarang. Cepat. Tiba dalam 30 menit. Lebih baik kamu lihat sendiri. Tes DNA mengungkapkan hasil. Sebelum rambut Nyonya dikirim untuk diuji, Nyonya Bai juga telah diuji. Kenapa dia lakukan tes ini padaku? Laporan tes saya dan Bu Hui. Ternyata Bu Hui memang anakku. Benar. Kesalahan data sebelumnya karena Nyonya Bai menukar rambut kalian. Saya melakukan tes ulang dan mengetahui Nyonya Bu Hui memang anak warga Lu. Tidak heran. Namanya saja, Bu Hui, ketemu kamu. Menikah denganmu adalah keberuntungan. Saya tidak akan menyesal seumur hidup. Aku bodoh sekali. Tidak kenal anak sendiri. Penipu. Bisa jelaskan padaku tentang Qiaodai. Dokter, ingin menjaga anak ini. Pengobatan yang tidak invasif akan membuatmu lebih menderita. Kamu tidak akan mampu membayarnya. Uang bukan masalah. Sakit tapi kuat, tolong bantu. Biarkan saya punya bayi ini. Siapa yang mau mengawal? Menunggu sembuh dulu. Saya kasih obat. Itu tidak mungkin. Ini akan merugikan si kecil. Apa yang suamimu lakukan sepanjang hari? Istri hamil dan kemot. Dia tidak pernah ada untukku. Sengaja aku menjauhinya. Tak ingin merepotkannya. Kamu bukan beban bagi saya. Tanpamu. Lalu tanpamu apa? Cepatlah. Terlalu cepat, tubuh melemah, Pak Lu. Saya minta cepat.
Baik. Sakitku tak sebanding dengan sakitnya. Harus makan, kan? Tak bisa makan. Kotor. Saya. Belum makan, sudah muntah 5 kali. Bagaimana ini? Belum sampai ya. Akan segera tiba. Terima kasih. Dai. Maaf, aku salah orang. Semua salahku. Kamu menanggung semuanya sendirian, sementara aku terus berpikir kamu yang mana kamu sekarang. Mama, kita tidak masuk ya? Oh, aku paham sekarang. Apakah kita lupa pamit ke Paman Lu? Paman Lu akan mengantar. Mama sudah pamit sama Paman Lu. Sekali lagi bertemu, Mama takut berpisah. Kalau sayang, kenapa nggak tinggal aja? Guru bilang cuma buat orang yang kita suka, kita jadi nggak tega. Aku sayang Mama, jadi aku mau terus bareng Mama. Kalau besar nanti, dia ngerti. Bukan setiap cinta bisa selalu bersama. Mari kita masuk. Penumpang sudah tidak bisa naik pesawat. Mama, kita terbang tinggi. Kita bakal terbang tinggi dan jauh. Jauh sampai mana? Kita bakal balik nggak ya? Mama juga gak tahu. Selain Papa sama Mama, kenangan terdalam di kota kabut 3 tahun bersama Luze. Luze, meski hidup sulit sekali, aku juga gak pernah nyesel udah pernah sama kamu. Gak pernah nyesel punya anak kita. Yeay, sebentar lagi kita lepas landas. Kyaodai. Kamu datang kenapa sih? Om Lu, kamu datang untuk berpisah. Ayo ikut aku. Mau apa? Ikut aku. Lepasin dia. Itu anak aku. Kamu mau bawa dia kabur? Kyaodai. Dengar aku sebentar. Oh, Luze, kok kamu ngomong seenaknya lagi sih? Kamu tahu apa? 5 tahun lalu kamu punya kanker. Aku tahu Bu Hui adalah anakku. Kamu meninggalkanku demi melindungi aku. Dari mana kamu tahu ini? Dokter memberitahu. Maaf. Ini semua kesalahanku. Maaf sudah menyusahkanmu begitu lama. Jangan bilang begitu. Kesalahan ini sepenuhnya milikku. Aku berutang rasa padamu. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Sekarang setelah aku tahu, tak akan biarkan kamu pergi. Tapi, Bagian paling sulit dari perjalanan kita sudah kita lewati. Lanjutkan saja perjalanan ini bersama Bu Hui sampai akhir. apakah itu baik? Luze, yuk mulai ulang hubungan kita. Hebat, Paman Lu adalah ayahku sekarang. Bu Hui, kamu suka ayah ini enggak? Wah, aku suka. Ayo ke sini. Yuk pulang bareng ayah. Hei, tungguin aku dulu. Nenek, ada apa? Bobo, bagaimana rasamu hari ini? Sudah jauh lebih baik. Terima kasih atas darah tali pusat. Dia hebat. Selamatkan nenek. Nenek juga luar biasa. Hai, Hashuai. Datang ke sini. Tante Chen. Masih memanggil tante. Anaknya sudah lahir. Sudah saatnya memanggil ibu.
Kalau tidak ada kamu, tanpa kamu, aku takkan bertahan. Ini milik keluarga lo. Simbol untuk menantu. Di masa mendatang, serahkan semuanya padamu. Anak cucu punya rezeki sendiri. Nanti, aku hanya mengurus buah ibu. Yang lain, putuskan sendiri. Terima kasih, Ma. Ibu Lu, aku cinta kamu. Selamanya tanpa penyesalan. Ayah dan ibu, lihatlah.